pun tahu lebih pintar kau daripada dia pantas. Diam dulu pantas. Si Maruba duluan naik tadi di sini. Ya silakan Maruba. Iya nggak apa-apa biar aja bang. Maklum lah. Oke, jadi pertanyaan saya tertulis di kitab Quran tertulis melarang menikahi ibu. Ada. Surah An-Nisa 23. Ya, melarang menikah. Iya, melarang Kamu dilarang menikahi ibu kandungmu atau mengawini ibu kandungmu. Surah An-Nisa 23. Diam lu kau pantas. Surah berapa? An-Nisa 23. Diam ya, Bang Faruk jangan kejam-kejam. Nih ya, An-Nisa 23. Bukan dilarang, diharamkan. Iya, yang dilarang. Apa kau? Ini diharamkan. Diharamkan itu sama arti dilarang. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara lakimu, anak-anak perempuan dari perempuanmu, ibu yang menyusuimu, ini ibu persusuan ya, saudara-saudara perempuanmu, sesuatu, ibu istrimu, ini mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak yang dalam pemeliharaan istri yang kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu, maksudnya belum berhubungan badan, dan kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya. Dan diharamkan pula bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Dan diharamkan pula mengumpulkan pernikahan dua bersaudara, nggak boleh kakak beradik dikumpulkan menjadi dua-dua ya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bang Faruk suaranya agak timbul Bang Faruk. Cek. Sudah, Maruba? Jelas? Ya, sudah. Oke. Jadi kata itu di tanda kurung itu. Jadi kenapa itu di tanda kurung? Iya, itu penjelasan loh Dinda. Itu penjelasan. Contoh dikatakan anak-anak perempuan dan anakmu. Berarti kan cucu. Itu penjelasan. Gitu loh. Oke, berarti itu enggak ada kan? Bahasa aslinya kan enggak ada. Oke, berarti itu enggak ada. Bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya kan enggak ada kan? Iya. Bahasa asli bahasa Arab juga kan enggak ada. Loh, kalau dalam bahasa Arab semuanya nggak ada. Gitu loh. Karena Quran kami bahasa Arab. Berarti Iya, terjemahan itu masih salah. terjemahan itu salah. Gimana? Iya, masih terjemahan itu salah. Terjemahannya salah. Oke, kalau memang terjemahannya salah, silakan kau paparkan ilmunya. Anda tadi yang bilang enggak ada. Kan ada yang bilang Itu penjelasan. Kalau tanda kurung dihilangkan tanda kurungnya tidak mempengaruhi sebenarnya. ya dipengaruhi lah karena itu hanya Apa yang dipengaruhi? Loh. Ini kubuka. Yang mana dipengaruhi? Mana aku buka. Oke, kita hilangkan. Ini hilangkan. Nih, hilangkan. Diharamkan atas kamu menikahi ibumu. Ya memang haram lah ibunya, gimana ya? Haram lah dia menikahi ibunya. Nah, sekarang saya tanya ini tentang kejadian tentang iya memang haram, ibunya haram dia nikahi. Iya haram. Haram ibunya beda sama kalian yang boleh ngawini mama kandungnya. Gimana? Menikah di situ. kan enggak disebutkan di situ menikah itu tambahin. Oke, kasih paparan ilmunya silakan. Iya, kan kata dapurkan ditambahin. Iya, kasih paparan ilmunya, jangan menebak-nebak saja silakan. Iya. Bukan mendebat-debat. Oh, bisa begitu.
Gak bisa begitu. Kalau kamu penjelasan, silakan Ustaz Dio, dijelaskan Ustaz Dio dalam bahasa, silakan. Iya, Pak. Bolehkah membaca Iya, coba. Bolehkah menambahi ayat dalam terjemah juga? dalam terjemahannya juga? Jangan tafsir ya. Ya, teks Jangan tafsir ya. konteks ayat tentang pernikahan. Di mana disebutkan konteks ayat pernikahan? Di mana disebutkan Di konteks dalam ayat? Quran Anda. Baca dari Tidak awal. disebutkan di sini. Baca dari awal. Enggak ada disebutkan. Disebutkan wanita Di mute dulu apa Marubah? Kali penyaliban di situ. Kamu mute dulu. Di sini ada sorak-sorak. Ya, di sini ada. Iya, makanya mute dulu biar dengar Ustaznya. Ribut kali. Iya, maksudnya jangan ini Bang Marubah, jangan menjatuhkan martabat orang guru. Guru itu enggak longgar kayak kau. Guru terlalu lemah ya. Jadi kita sama-sama ingatkan. Kita sama-sama Jangan kau tampakkan kelonggaran di sini. Ayat ini konteksnya pernikahan. Makanya disebutkan satu persatu wanita-wanita yang dilarang untuk nikahi. Terakhir disebutkan dan kalian diharamkan mengumpulkan antara dua wanita yang bersaudara. Kecuali apa yang telah berlalu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Nabi Muhammad menjelaskan melalui sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dimaksud di situ adalah pernikahan. Makanya disebutkan wasabiqat yang terakhir adalah wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kalian menikahi apa yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian dari kalangan wanita. Oke. Yang kedua dari lari Pak Faruk. Tadi kan harus kitab utama yang menjawab. Yang saya tanya tadi itu ditambahi atau tidak? Ditambahi atau tidak? Kan menikah itu ditambahi atau tidak? Kan itu kurung, tutup kurung. Masa ditambahi? Sebentar. Ya, apa yang ditambahi di ayat ini? Iya. Coba terjemah bahasa Indonesia. Ada nggak tertulis kata menikah? Kok mana keterjemahan? Ini teks Itu. Atau Pak Faruk nggak tahu sendiri. Dia cuma imani saat. Oh iya betul ya udah. Enggak, gini aja tadi yo. Ditunjukkan aja kata menikah dalam bahasa Arabnya. Ditunjukkan aja kata menikah dalam bahasa Arabnya. Coba. Iya, coba tunjukkan menikah. Terjemahkan. Coba terjemahkan. ayat hurrimat alaikum diharamkan atas Bentar tulis. Kan tadi saya adalah dilarang menikah. Sebentar. Kalau di sini diharamkan untuk menikah, terus diharamkan apa? Untuk nikah terus diharamkan apa? Diharamkan untuk memiliki ibu di situ. Kalau kita baca Indonesia. Oke, anak semua. ya sebentar. Mana kata memiliki di sini yang mana? Iya, sebentar. Mana kata memiliki di sini yang mana? Baca tadi terjemahan yang sampai ke Bapak. Diharamkan atasmu, ibumu, anak-anakmu, ada semua banyak. Sebentar, dengarkan. Kau bilang tadi diharamkan. Kau bilang tadi Mana kata memiliki di sini? Bukan memiliki, diharamkan atasmu, ibumu. Oke. Diharamkan atasmu, ibumu, anak. Sebentar. Haram ayat ini haram diharamkan atas kalian ibu. diharamkan atas kalian Tidak ada atas Ada kalian di sekalian situ. Alaikumi atas kalian. Apalagi Kamu dari terjemahnya lebih pintar dari Kemenak lah. kau longor. Masa lebih pintar dari Kemenak sih? Bikin malu aja kau. Udah malu. Jangan gitu. Gitu jadi supaya substansinya kan harus jawab sesuai dengan pertanyaan itu. Oh ini tertulis dilarang nikahi ibu buka kurung. Buka kurung. Ya kita buktikan. Alaikumnya artinya alaikum. kita buktikan. Iya dong dari Kemenak supaya tahu. Sebentar tanya kau Itu kan standar agama di Indonesia. Jangan sok pintar. alaikum ini Data tertulis. Ya udah terjemahkan ke dalam Kemenak. Apa Kemenak katakan? terjemahannya atas kalian. Terjemahannya atas Iya kalian. Kemenak coba tadi Al-Quran tadi buka. Apakah salah Al-Quran tadi terjemahnya pakai Terjemahannya itu Al-Quran? Lucu inilah ya teman-teman ya. Ini lucu katanya. Ngerti bahasa Arab tapi dia bantah orang yang ngerti bahasa Arab. Tapi dia bantah orang yang Seakan-akan ada musuhan itu Al-Quran ya. Bahasa Indonesia itu ya terjemahan itu Musuhan deh ya. Sehingga Jadi gini apa Marubah. Iya, jadi gini Marubah, ya. Kami umat Islam dari 1500 tahun yang lalu konsisten kami berpegang kepada original teksnya gitu loh. Jadi penjelasan yang diberikan dengar dulu
Dengar dulu, daripada Kristen nggak pernah muncul. Kristen tuh nggak pernah muncul, Kristen. Yesus itu nggak pernah membawa ajaran Kristen. Martin lebih pintar dari ulama, para profesor Islam ini. Saya lebih pintar daripada Paulus. Berarti lebih pintar dari profesor Islam. Ya terserah kalau kamu nggak begitu. Sekarang saya tanya, kapan Yesus melahirkan iman Kristen? Kapan Yesus menyampaikan ajaran Kristen? Kapan Yesus mau menyampaikan ajaran Kristen? Berarti abad ke-5 Kapan Yesus menyampaikan ajaran Kristen? ajaran itu ada. Kapan Yesus menyampaikan ajaran Kristen? Silakan. Silakan. Kapan Yesus menyampaikan ajaran Kristen? Tadi Anda tadi yang membela ke dalam abad ke-7. Oke, Islam muncul di abad ke-7. Kristen diajarkan Yesus di abad ke-berapa? Oke, berarti salah ya. Kristen dibawa oleh Yesus di abad ke-berapa? Berarti abang sudah mengaku salah kalau dari 1900 tahun yang lalu. Dulu. Jawab. Jawab Bang Faru, jawab. Setelah kau boleh kawin sama mak kandungmu, jangan kau ketawa sini. Enggak. Aku ada rekamannya, kau akui kau boleh kawin sama mak kandungmu. Bukan ada jawabannya. Ya udah, di mana Yesus memberikan ajaran Kristen di abad keberapa? Di abad keberapa Yesus? Terserah kau mau bantah atau tidak membantah, menerima atau tidak menerima. Di mana? Sendiri dong. Di mana? Di mana Yesus memberikan ajaran Kristen? Di abad berapa Yesus sampaikan ajaran Kristen? Lo, malu. Ternyata ajaran setan. Malu. Tadi kan sebuta. Malu. Saya harus kata Quran. Loh, sudah jelas tertulis di dalam Al-Quran. Terserah kalau mau membantah, urusan menerima. Sekarang saya tanya balik. Berarti boleh menambah ayat. Yang mana ditambah ayatnya? Loh, sekarang saya tanya. Bunda Yanti, diam dulu Bunda Yanti. Bunda Yanti. Boleh menambah ayat. Bang Faru izin. Bang Maruba. Sekarang Al-Quran ini bahasa di Arab. Iya. Berarti pekabaran tentang Islam itu boleh ke orang Indonesia. Ya boleh. Sekarang saya tanya, Quran kami bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab Quran kami. Quran kami bahasa Arab. Setelah boleh dia kawin sama mama kandungnya ketahui ya. Bahasa Indonesia aja pun bahasa Arab. Oke, kamu masih mau diskusi? Sekarang Al-Quran itu ada nggak bahasa Indonesia, Bang? Al-Quran bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ada. Berarti bahasa Indonesia itu Oke, gini. Seandainya, dengar dulu. Seandainya terjemahannya kau bakar, terjemahan Quran kau bakar, nggak pengaruh sama kami. Sudah? Jadi kalau dibakar kita ada bahasa Indonesia itu pengaruhnya apa? Ada pengaruh nggak? Kalau kau bakar terjemahan Quran, itu nggak urusan sama kami. Selesai. Iya. Itu bahasa Arab ya sama terjemahannya. Kalau dibakar dua-duanya, Loh, nggak boleh, karena ada original teksnya. oh ada originalnya. Nah, sementara kalian, sekarang giliran kemarin ya, sementara kalian tidak pernah berdampingan dengan original teks. Kalian tidak pernah mendapat firman dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berfirman dalam bentuk bahasa Indonesia. Kalian hanya mendapatkan firman gantian lah. Gantian, diam dulu. Kalian hanya mendapatkan firman itu dari LAI. Dari LAI makanya kalian tersesat. Jelas dikatakan Yesus, kalian adalah penyesat. Karena dikatakan Yesus, kamu beribadah kepadaku. Sementara ajaran-ajaran yang kau sampaikan itu berasal dari manusia. Sekarang saya tanya balik. Sebut satu ayat di mana Yesus menyampaikan ajaran Kristen.
Silakan. Oke. Jadi kesimpulan dari pernyataan Abang tadi bahwa setiap kata yang terjemahkan dari bahasa Indonesia yang dikeluarkan firman Allah. Itu jelas ya. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia ya. Ya, bukan Bukan film Allah Indonesia. Tidak ada sangkut pautnya. Bahasa Indonesia itu bukan firman Allah. Firman Allah itu, wahyu Allah itu bahasa Arab. Karena Allah tidak pernah berfirman dalam bentuk bahasa Indonesia. Makanya saya katakan, kalau terjemahan kitab Quran terjemahan yang bakar itu harus sama kami. Selama di dalam itu tidak berdampingan dengan original teksnya. Sekarang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyampaikan ajaran Kristen di abad keberapa? Silakan. Baik. Ajaran Kristen itu total. Oh, salah ajaran Kristen. Ternyata ajaran Kristen salah total, teman-teman. Sudah diakui dia. Ajaran Kristen salah total. Salah total ajaran Kristen. Sudah total, salah total, sudah. Berarti kau berada di ajaran yang salah. Saruba yang bilang ya teman ya, ajaran Kristen salah total. Bukan itu yang ngomong ya. Berarti teman-teman Kristen berdasarkan perkataan Maruba berada pada jalan yang salah. Jelas. Ternyata ajaran Kristen itu salah total. Tidak ada ajaran Kristen. Karena Kristen itu artinya pengikut Yesus. Masa dibilang ajaran pengikut Yesus? Oke. Berarti yang mengajar pengikut Yesus. Oke, yang mengatakan ajaran Kristen itu pengikut Yesus siapa? A. Yesus, B. Paulus, C. Kristen itu sendiri. Oke. Yang menyatakan Kristen yang mengatakan bukan menyatakan, yang mengatakan. Dia dengar dulu Rasul Paulus. ya kan? Yang kedua orang-orang yang tentang murid-murid Yesus. Yang ketiga Rasul Petrus. Oke, berarti ajaran Kristen atau pengikut Yesus itu adalah sebuah koloni yang disampaikan oleh Paulus, bukan Yesus. Jadi sejatinya kalian adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Ya udah, lo memang Paulus kan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka menyebut Kristen. Iya, yang penting kamu sudah akui kan? Dengar dulu, tapi tadi. Iya. Kristen ini, pengikut Kristus ini, pengikut, dengar dulu Dinda. Biar kita pengen ya. Berarti pengikut Yesus ini yang disebut dengan kata lain Kristen adalah suatu penganut agama atau kepercayaan yang dihadirkan, diajarkan, disampaikan, diklasisikan oleh Paulus, bukan Yesus. Betul? Bukan hanya Paulus. Jadi siapa? Jadi dari pertama adalah orang-orang yang melihat murid-murid itu mengikuti Yesus. Di untuk jalan disebut mereka diberi julukan mereka. Iya, sebut namanya Dinda, siap Dinda. Mereka adalah Kristianos, artinya mereka adalah pengikut Kristus. Iya, siapa yang menyatakan mereka pengikut Kristus itu? Kristen itu siapa? Orang-orang yang melihat mereka yang mengikuti Yesus. Yang penting bukan Yesus ya, bukan Yesus ya. Nah, itu pertama. Bukan Yesus ya. Iya, bukan Yesus ya. Bukan Yesus kan? Ya. Bukan Yesus kan? Nah, berarti Yesus nggak kenal Kristen. Ya habis. Yesus nggak kenal Kristen. Dia kenal hamba, dia kenal murid-murid. Di mana? Di mana Yesus mengenal Kristen? Di mana tertulis Yesus mengenal Kristen? Di mana? Bukan mereka Kristen. Dia mengenal pengikutnya. Hah? Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan? Dengar dulu Dinda. Domba-dombanya. Dia mengenal hamba-hambanya. Oke. Di mana? Dengar dulu Dinda. Dinda, dengar dulu abangnya. Adalah Kristen. Iya, di mana? Datanya di mana? Di mana Paul Yesus menyatakan dirinya? Dia mengenal domba-dombanya Kristen di mana? Bukan dari Kristen. Jadi apa? Ini murid-muridnya ini disebut orang adalah Kristianos. Oh, berarti bukan Yesus yang menyebutkan.
Enggak. Nah, yaudah. Yaudah. Karena hasil Penglihatan penilaian orang. Dia adalah pengikut Yesus. Dia berarti itu tanggapan orang kan, bukan tanggapan Yesus kan? Yesus. Iya, tanggapan orang kan? Tanggapan orang itu saya benarkan. Iya, bukan tanggapan Yesus kan? Iya, itu tanggapan orang. Dengar dulu Linda. Itu berarti tanggapan orang, bukan tanggapannya Yesus kan? Tanggapan Yesus dia mengenal murid-muridnya, mengenal anak-anaknya. Oke, di mana Yesus mengatakan mengenal anak-anak Kristen di mana? Loh, ya Kristen yang tanya. Yesus menyatakan aku mengenal anak-anak, aku mengenal domba-dombaku, aku mengenal hamba-hambaku. Dan orang yang ikut Yesus itu yang berkumpul yang ikut dengan Yesus. Disebutnya Kristen. Mereka adalah Kristen. Nah, berarti, ya dengar dulu. Benar-benar mengikuti Yesus. Oke, berarti yang menafsirkan orang-orang ikut Yesus itu adalah Kristen adalah orang lain, bukan Yesus, betul? Iya, tapi murid-muridnya mengatakan kami adalah pengikut Yesus. Iya, yang saya tanyakan berarti yang menafsirkan, tunggu dulu lah. Belum closing aku loh. Belum closing. Dengar dulu. Sabar dulu. Dengar dulu abang. Dulu. Oke, berarti dengar dulu lah Dida. Aduh. Udah mulai kejang-kejang dia kawan-kawan. Udah dibuka bajunya. Enggak, kita closing dulu ini. Iya, kita closing dulu ini. Closing dulu. Berarti yang mengatakan orang-orang yang mengikuti Yesus adalah Kristen itu adalah tanggapan, sangkaan dari orang lain selain Yesus kan? Iya, selain Yesus. Pertama itu selain Yesus kan. Yang Iya. kedua adalah rasulnya. Yang- Paulus dan rasul. Di mana? Di mana rasul? Di mana rasul mengatakan? Oke, ini dia. Yesus aja pun utusan, masa dia ngutus orang? Semananya kok? Coba ya, itu makanya harus belajar lagi. Yohanes 17 nomor 3, Yesus itu diutus oleh Bapa. Lalu setelah itu Yesus ngutus orang lagi. Berarti Kristen ini tuh utus-utusan, bersuruhan gitu. Oke, dia ya. Sabar, pelan-pelan Pelan aja. aja. Jadi Rasul Petrus itu menyatakan tentang Kristen. Jadi Rasul Ya, di mana datanya? Enggak, datanya dulu. Paulus dinyatakan Yesus sebagai rasul, itu dulu. Oke. Paulus adalah rasul Petrus. Lo legitimasi dulu lah. Legitimasi dulu Din. Ya silakan baca. Ya, dengar dulu. 1 Petrus 4:16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia mengikat Allah dalam nama Kristus itu. Oke. Jadi Rasul Paulus Siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul siapa? ini Mas Petrus masih. Oke, siapa yang mengangkat Petrus menjadi rasul siapa? Dia baca Mas membaca. Siapa yang mengangkat Petrus jadi rasul siapa? Hah? Iya, karena dia kurang baca. Iya, kasih datanya. Kasih datanya. Siapa yang mengangkat Petrus jadi rasul siapa? Oke. Siapa? Jangan framing. Belum lagi langsung mencret. Jadi jangan mencret. Ya, ada zaman dulu. Sabar aja. Oke ya. Bentar, aku lagi pertanyaan. Oke. Lagi pertanyaannya Bang Faruk, sebentar. Ulangi pertanyaan. Siapa yang mengangkat Petrus menjadi rasul Yesus siapa? Oke, ini Yesus tengok. Yesus memanggil kedua belas Matius 10 ayat 1 sampai 3. Bentar, Matius 10 nomor 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3. Iya. Ya, silakan. Oke. Baca. Ya, Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk menyiapkan segala
penyakitnya segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon, itulah supaya sampai kepada Yudas Iskariot mengkhianati kita. Dan ayat 5 itu jelas. Ayat 5 itu ke-12 diutus oleh Yesus. Oke, pelan-pelan ya. Dalam Matius 10:1-3 itu perkataan siapa? A. Perkataan Yesus. B. Sangkaan Pak Matius. Isi dari Matius 10 itu perkataan siapa? A. Perkataan Yesus. B. Karang-karangan Matius. Kejang dia. Tuh, jawab jujur lah. Perkataan siapa? Kitab Matius 10 perkataan siapa? Loh, jadi nangis kok Marubah. Bukan. Lucu sekali. Kenapa lucu Dinda? Kenapa lucu? Memang Bibelmu lucu memang. Aku aja baca Bibel lucu. Bukan. Anda yang lucu. Jadi karena Anda sudah punya Itu dia. Jadi biasanya orang yang sudah Twitter menyerang. Loh. Dengar Dinda, yang saya tanya di awal tadi, di mana Yesus mengangkat Petrus sebagai rasul? Siapa yang mengangkat Petrus menjadi rasul? Kok kasih data Matius 10? Aku tanyakan, kenapa pertanyaanku ini muncul? Karena kalian sendiri mengakui isi Bible kalian adalah sebahagiannya itu adalah tulis dari para saksi, betul? Ya kan? Tidak semua perkataan Yesus. Adapun dalam Biblemu, perkataan Yesus ditandai dengan tinta merah. Sementara dalam kitab Matius 10 tidak ada tinta merahnya. Bukan perkataan Yesus. Nih, bukan perkataan Yesus. Nih, tinta hitam semua. Nih, bukan perkataan Yesus. Maka muncul pertanyaan. Ya, Matius ini mendapat informasi dari mana tentang kejadian ini? Kejadian panggilan kedua murid ini Matius dari mana ini? Jawab A dari Yesus, B ngarang sendiri. Kabar Yesus ini kan nih, damai sejahtera bagi kamu dalam iman kalian kan perkataan Yesus. Nah, ini serangannya nih. Ini Matius pada mana di ini? Sementara dalam Matius 10:1 sampai seterusnya, dia ada diceritakan Matius ada pada kejadian. Yang ada di situ yang ada di situ Matius sukai. Silakan. Oke. Baik, tadi kan Petrus kan Anda tanya-tanya. Iya, legalitas Petrus sebagai rasul. Kok kasih data Matius? Maka menurut pertanyaan, Matius tahu dari mana kejadian di dalam kitab Matius ini? Oke. Saya tunjukkan jawaban yang lain. Tap layar teman-teman ya. Tap layar, love orange-nya di share teman-teman. Jangan lupa di tap layar ya teman-teman. Tembuskan ke 500 KPR kita teman-teman. Siap Ustaz. Kok berubah warna merah mukanya si Manu? Hari ini akan kita buktikan si Marubah ini nggak ngerti apa-apa dia tentang Bibelnya. Aduh, tunggu dulu sabar ya. Saya kan sama lagi. Silakan, perkataan siapa? Oke, ini dia. Cahyo Kak Mulyani. Oke. Jadi Yesus memilih Rasul Petrus itu ada juga dalam Yohanes 1:15. Saya nggak tanya itu, Dinda. Sampai Dinda, abangnya tanya apa ke kamu? Tanya apa abangnya ke kamu? Tanya apa saya? Iya, tentang Rasul Petrus. Bukan Dinda. Kan memilih. Bukan Dinda. Bukan Dinda. Yang saya tanyakan. Dengar,
literasinya aku jelaskan dulu, aku ulangi dulu literasinya karena mungkin sudah berjalan cukup lama, lupa kita literasinya. Literasi yang pertama tadi, kamu kan katakan bahwasanya Petrus itu adalah rasulnya Yesus, kan gitu. Maka saya tanya, siapa yang mengangkat Petrus itu jadi rasul? Mana datanya Yesus itu mengangkat Petrus jadi rasul? Ya udah, datanya mana? Anda kasih arti 10, betul? Nomor 1 sampai 3. Nah, sekarang saya tanya, di dalam Matius 10 nomor 1 sampai 3 ini perkataan siapa? Jelas bukan perkataannya Yesus karena tertulis tinta merah. Dengar dulu Dinda. Dengar dulu Dinda. Sudah? Dan ketika pun nanti kita memahami kosakatanya, grammar bahasanya, jelas memang ini bukan perkataannya Yesus. Nah, sekarang saya tanyakan, si Matius ini dapat informasi mana? Di mana dia kejadian pemanggilan 12 murid ini? Dapat informasi mana dia? Gitu loh. Iya. Karena Matius itu bersama-sama dengan Yesus dan dialah salah satu rasul. Oke, di mana di dalam Matius menyatakan dirinya menyaksikan kejadian itu di mana? Iya. Kalau kata di mana itu dia sudah dijelaskan bahwa dia adalah langsung murid Yesus. Artinya dia kembali sudah berada. Gini Dinda. Dengar Dinda. Ini kan ibaratnya kita kumpul di dalam ruangan, kau dan Ustaz Dio, ya kan? Ya, tokoh atau pelaku dalam ruangan ini kan kita tiga nih, udah. Nah, lalu kejadian dan semua perkataan kita dalam ruangan ini tulisan kan gitu. Terus jelaskan dalam penulisanmu kau katakan, lalu aku mendengarkan si Faruk mengatakan demikian. Saat itu Ustadz Dio terdiam mendengar perkataan itu, kan gitu. Itu jelas literasi bahasanya. Lalu itu dia menyatakan kau ada di tempat kejadian. Sekarang saya tanya, jika memang kau katakan Matius ada di tempat kejadian ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, di mana tertulis menyatakan bahwasanya Matius hadir pada saat insiden Yesus memanggil 12 muridnya, di mana tertulis datanya? Iya. Oke, tadi saya sudah jawab itu tentang bagaimana bahwa Matius bersama dengan Yesus dan tidak percaya. Sekarang saya tanya, apakah disebutkan di dalam Alkitab itu bahwa Matius itu pernah bersama-sama sejaman dengan Yesus atau tidak? Yang saya tanyakan Dinda, ya, apakah Matius ada pada saat kejadian? Itu pertama. Yang kedua, Matius dapat informasi dari mana kejadian ini? Insiden Yesus manggil 12 muridnya dari mana? Bukan bermasalah Dinda. Gitu loh. Saya mau membuktikan bahwasanya dengar dulu Dinda. Saya mau membuktikan ke kamu Dinda, apa yang tertulis. Dengar dulu Dinda. Apa yang tertulis di dalam Biblemu ini seakan-akan sebuah karangan belaka. Ngarang dia gitu loh. Lo udah mencret kan? Mencret udah mau lompat dia. Lompat udah. Enggak enak diskusinya kayak udah ya. Gitu loh. Enggak, saya tanya gitu loh ya. Dari mana Matius tahu insiden ketika Yesus manggil ke-12 murid? Dari mana Matius tahu? Kenapa saya katakan ini? Karena ini bukan perkataannya Yesus yang dia tuliskan. Kalau tadi perkataan Yesus yang dia tuliskan, aku tidak pertanyakan ini gitu loh. Karena apa? Perkataan Yesus itu mendapatkan legitimasi langsung dari Bapak Yohanes 17 nomor 3. Fix, dia urusan gitu loh. Sekarang saya tanya, seketika Matius menuliskan kisah pemanggilan 12 murid ini, Matius dapat informasinya dari mana kejadian ini? Gak dituliskannya gitu loh. Dari mana? Di mute kok Dinda. Di mute atau termute itu. Iya, kan sudah jelaskan tadi Matius itu bersama-sama dengan Yesus di Matius.
Oke, di ayat berapa? Di ayat berapa dikatakan di Matius itu bersama-sama dengan Yesus pada saat dia memanggil 12 murid? Di ayat berapa tulisnya? Kan disebutkan di situ dia namanya di situ. Nggak ada, Dinda. Kok nggak ada Matius 10 tadi? Nggak ada loh, Dinda. Tadi Anda bisa baca. Ini ku baca nomor satunya, dengar ya. Kita baca dari nomor satunya ya. Ini. Matius 10. Aku udah ratusan kali baca ini sebenarnya. Oke, baca Matius 9 ayat 9 juga. Oke. Nih, ya. Baca Matius 9 ayat 9 dan Matius 10 ayat 2 dan 3. Udah berbeda poin itu. Ya, Matius. Udah beda kan kita kaji. Dinda, ini kan yang kita kaji. Iya, kan Matius ini. Iya, dengar dulu. Yang kita kaji di awal, literasi di awal tadi, pengangkatan rasul yang dilakukan Yesus kepada murid-murid betul itu kan? Iya kan? Iya kan? Tunggu dulu. Maruba. Kabur dia kabur. Maruba. Ini kebakan sama ya, ini kebakan sama Dinda ini. Ya. Kabur dia kabur. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memahami saja untuk bisa memahami ini amburadul. Karena apa? Kalau nanti muridnya Yesus ini kurang ajar ini. Ini mengajar gurunya. Maruba. Kabur kan? Kabur dia. Kurang ajar seluruh Udah mentok dia. Kami ini teman-teman ya, kita Islam itu kita umat Islam itu kan ilmu tadabur, memahami sebuah bacaan kan gitu. Kalau Matius yang menulis ini adalah muridnya Yesus, dia kurang ajar sama gurunya. Yesus panggil ke-12 murid itu kurang ajar. Harus menulisnya lain guruku memanggil ke-12 muridnya termaku dan berikan kuasa kepada mereka. Memang ini jika ingin menjadi sebuah cerita hal itu kan, lalu guruku kan gitu kan, ini lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ya, belum lagi buka data sama kamu nanti merubah kok nanti KPR 4 nomor 13 KPR nomor 13 Petrus dan Yohanes yang kesehari-hariannya ya bersama-sama dengan Yesus adalah seorang andromatos, buta huruf. Bagaimana bisa seorang rasul itu yang tidak pernah mendapat wahyu ya, hanya berdasarkan penulis apa yang dia dengar dan dia lihatnya menuliskan sebuah kitab? Gak mungkin. Baca itu KPR 4:13, agromatos itu Petrus dan Yohanes itu agromatos. Enggak ada kau.